Tapi apa efeknya ke KKJ sendiri ikut semua olahraga begitu? Fisik jadi lebih bagus. Iya, jadi muscle memory sudah ada. Jadi muscle memory sudah ada dari kecil. Jadi kalau latihan apa saja tuh cepat. Kayak contoh, cepat bisa tangkap, bisa cepat paham gitu. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia yang mengalahkan jebret. Kami juga mengalahkan Pandit Football, kami mengalahkan Justol, kami mengalahkan Regista. Kami juga lebih bagus daripada PSSI. Kami lebih bagus daripada website PSSI. Kami lebih bagus daripada tata kelola sepak bola nasional. Kami juga lebih bagus daripada pembinaan usia muda nasional. Kami juga lebih berprogres daripada mafia wasit. Kami juga lebih bagus daripada fan-fan football semua. Regulasi 51. Kami lebih bagus daripada regulasi 51 pemain asing ASEAN. Kami juga lebih bagus daripada apa lagi coach? Fantasista. Kami lebih bagus daripada tulisan-tulisan Ainur Rohman. Kami juga lebih bagus daripada ruang taktik, garis tengah, semua yang berurusan dengan taktik. FIFA Goal, kita lebih bagus daripada semuanya. FIFA Goal mau syuting lagi akhir bulan. Mau syuting lagi, sudah punya duit ya kalian. Syuting lagi. Semua syuting lagi ya. Akhirnya mantap. Oke. Kali ini setelah pernah kedatangan Adrian Mateis, seorang preman yang... preman. Bahaya sih. Dia ini pendidik. pendidik. Bukan preman. Dia pendidik kepada orang-orang yang bikin diri. Yang sombong-sombong ada pendidik. Nah, kita kedatangan lagi petarung. Wes, ini petarung. Dan lagi-lagi dari timur. Dari timur. Masih selalu ya. Karena podcast orang timur. Podcast ini sudah disebut menjadi podcast orang timur ya. Karena memang mau pemain bola mau apa lebih banyak orang timur ya di sini. Ya. Anda udah mulai ikhlas ya, bukan podcast Sunda ya? Aman. Aman ya? Aman sudah. Podcast timur toh? Aman. Aku sudah bisa bahasa timur-timur. Coba kau logat dulu. Coba dulu. Dong. Dong apa? Dong itu dorang. Kita orang. Hah? Sama-sama. Sama-sama kaget. Dorang. Kita sama-sama kaget. Masa dorang kita orang. Iya, yang mana yang betul nih? Dia orang, dong. Kita orang tong. Artinya? Dong itu mereka. Kalian. Terus? Tong kita, saya. Iya, betul. Bagus. Betul. Coba satu kalimat. Kalau gue sih. Saya mau. Kalian tau gue sih gitu. Gue sih tuh Claude. Gue itu Claude. Jangan aneh-aneh. Lu jangan. Itu ganteng. Karena Ini kenalin dulu ini siapa yang datang. Oh iya. Oke. Hari ini kita sudah Profilnya laki-laki ini bergosi bagus. Oke. Terus apa? Jangan kotor sekali. Sama lu. Serius Oke, ini seorang petarung dari Indonesia Timur dari tanah Papua. Inilah dia, Jackson Carmelo. KKJ. Mantap. Jadi gosi artinya apa? Ganteng. Terus iya ganteng. Ganteng. Ya, terus bahas lagi ya. Selesai. Gosi artinya ganteng. Sudah. Iya. Habis. Berarti kalau gosi hitam manis gitu ya. Kayaknya ini gosi juga ya. Dia gosi sekali. Jangan pakai bahasa-bahasa kan gua gak ngerti. Gosi ganteng. Oke. Iya. Aku gosi. Gosi putih. Oke. Iya, maksudnya putih ganteng. Oke. Enggak juga. Iya, astaga. KKJ apa kabar KKJ? Puji Tuhan, baik. Luar biasa, mantap. Kakak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Mantap lah, alhamdulillah. Memang selama ini di Jakarta sih? Baru dari, sulama sih, cuman kalau kita dulu kan masih tes ya toh. Jadi tidak terlalu stay di suatu tempat. Tergantung, kadang-kadang di Bogor, nanti Jakarta. Terus paling lama kemarin terakhir di Malang. Tapi asli tinggalnya masih di Timika? Timika, asli tinggal di Timika. Masih di sana? Iya. Oh. Lo katanya dari Dobo? Lahir di Dobo. Lahir Dobo. Tapi saya nih orang Tanimbar. Oh, orang Tanimbar. Tapi lahir di Dobo. Persetan. Persatuan sepak bola Tanimbar. Coba jelasin lu Tanimbar di mana? Tanimbar ini kalau Dobo kan di Kepulauan Aro. Pas. Itu betul. Iya, terus. Maluku. Iya, kalau tahu Dobo harusnya tahu Tanimbar. Iya, Tanimbar di? Iya sama Maluku Tenggara ini. Maluku Tenggara satu. Maluku Tenggara. Dobo Tual. Tepa. Ini rute kapal ini ya. Itu bahas rute kapal ya. Iya. Dia sebelum ke arah Papua itu dia lari ke Tenggara kapal ini. Masuk ke pertama pelabuhan Dobo. Pertama. Saya lahir di situ. Lahir di ini, tempat lahirnya. Lahir, iya. Okay. Terus? Habis itu dia maju sedikit ke Tual. Tual. Dobo Tual itu cuma 4 sampai 6 jam lah.
Cuma. Pakai laut. Pakai laut masalahnya. dekat lah. Laut dekat itu. Oke. Nah itu Tanimbar itu ada salah satu kampung di Maluku Tenggara itu juga. Tanimbar. Oh itu yang tadi. Iya. Saya asal dari situ Tanimbar. Cuman saya besar di Timika di Papua. Di Timika. Tiap malam ingat kamu. Bukan. Timika. Oh singkatan. Romantis sampai terakhir. Yang benar itu tiap malam, tiap minggu kacau. Tiap minggu kacau. Orang sudah bikin bagus-bagus. Tinggal di Timika dari Dari 98, 99. Orang tua, Pasca kerusuhan. iya orang tua pindah di Timika semua. Kerusuhan di Kerusuhan Maluku. di Maluku itu. Jadi semua pindah. Itu umur ada berapa? kerjaan. 2 tahun kan? 2 tahun ya. Oh baru 2 tahun. 2 tahun. Berarti memang tumbuhnya besar apa semua Timika sebenarnya. Timika. Besar Timika semua. Jadi kayak kalau pulang kampung itu kayak harusnya kan kita Tanimbar atau Dobo. Tapi kalau pulang kampung kayak rasa kampung itu Timika. Iya karena Kayak dari gitu. Dari 2 tahun dia udah di situ. iya, teman-teman semua di situ. Iya semua. Keluarga juga di situ kebanyakan sekarang. Iya banyak orang Tanimbar di Timika juga di Papua banyak sekali. Dia tidak Tahu, paham, tahu, dia tahu. masih belum Timika paham tahu. Tanimbar. Evan. Evan Jayapura. Evan Jayapura, tapi maksudnya marga, Depo marga dari Dari? Dari mana? Sebenarnya dari Ambon ya? Ambon. Sebenarnya Maluku. Tapi bukan Tenggara ya? Bukan, Ambon itu. Evan kau jelaskan sendiri. Iya, saya bingung Nanti kok. kau pasang di story Evan. Kok ini bagaimana sih? Iyo, kau Orang mana? Kita bingung deh kau nih. Iyo, tolong ya. Tapi dari kecil olahraganya emang udah berantem Kakak J? Tidak lah, kita masa olahraga berantem yang Di kita sekolah anak toh. Papua. Kita anak Papua itu paling main bola, itu saja, main bola. Dari kecil pertama kali olahraga itu ya bola. Pernah tinju, tapi dulu belum terlalu kenal, itu waktu kelas 1 SD kayaknya sih. Ada yang perkenalkan tinju tapi masa sparring tidak pakai gamsil? Gamsil itu pelindung gigi. Iya. Nah. Jadi saya Buat anak kecil ini? Iya, saya masih kecil waktu SD itu? Bah, masa tidak ada gamsil baru baku pukul ini, baku pukul bunuh punya. Oh. Jadi saya rasa, dulu masih kecil macam rasa, aduh kayaknya jangan dulu lah. Ini bukan pilihan ini ya? Iya, kayak belum jelas. Ya sudah kalau gitu kita main bola aja, olahraga bola nanti pas itu mulai kelas berapa ya? Kelas 5. Itu sudah mulai jadi latihan rugby. Hah? Oh iya sempat. Ya. Di satu Indonesia nih paling jago itu yang selalu medali emas itu Papua. Dia punya nama tim itu Dekotekas. Oh. Nah itu dulu mantap sekali. Jadi kita sempat latihan rugby tapi karena waktu itu posisi masih umur berapa itu? 13 kah? Jadi belum bisa ikut pertandingan. Terus pindah lagi ke tenis meja. Sempat berarti tenis meja? Pingpong Tenis ini? meja lama. Iya pingpong ini. Tenis meja lama saya. 4 tahun lah. SD nih? Dari kelas 6 SD. Itu semulai keluar dari rugby. Terus latihan pingpong. Bagus ya bisa. Ikut pertandingan juara. Ikut pertandingan juara-juara. Dong kirim ke Jayapura. Waktu itu ada jadi tuan rumah kejuaraan apa kayak Indonesia Timur kah? Tenis meja? Tenis meja. Itu juara 3 juga di sana. Terus kenapa pindah ke Muay Thai? Karena dulu tenis meja itu jarang ada pertandingan. Jarang ada sekali pertandingan. Di Papua dulu itu tidak sebagus sekarang. Dulu jarang sekali ada pertandingan. Sekarang juga di PON kemarin tidak ada tuh. Tenis meja karena ada dua federasi. Bukan karena itu saya sih. Kayaknya karena Papua punya atlet belum terlalu banyak kalau soal tenis meja. Tapi memang tidak ada sih. Di PON Papua kemarin memang kasihan sudah. Tidak ada olahraga tenis meja? Tidak dikasih masuk. Tidak dikasih masuk. Jadi sudah di tenis meja. Tapi gara-gara itu tidak ada pertandingan, kita coba ke Muay Thai. Waktu itu baru juga. Pertandingan baru olahraga baru di Timika. Itu baru dapat mandat itu 2015. Coba latihan. Memang kan sudah sering olahraga toh, sering-sering jogging, pusap-pusap itu sudah dari kecil sudah biasa lah. Jadi pas latihan begini fisik sudah mantap. Tinggal latihan basic dari nol lagi. Latihan basic dari nol. Ternyata begini pelatih ini lihat bagus. Ada beliau namanya Johnny Serbaba. Dia lihat bagus, ada beberapa orang. TC fokus, dia buat datangkan pelatih dari Jayapura waktu itu Coach Doni Serbaba juga. Dia bawakan latih kita sekitar 1 minggu aja. Langsung kita lanjut TC sendiri.
Pertandingan pertama di Makassar. Langsung sudah ikut pertandingan, dari situ tanding terus. Tanding terus. Itu pun dana bukan dari KONI waktu itu. Dana dari mana? Dana pribadi. Kita punya coach punya dana pribadi. Oh iya. Kita coach punya dana pribadi, Coach Jono Sairbaba nih. Dia yang kasih dana pribadi. Makanya bisa tanding terus. Makanya waktu bisa bagus itu karena 2016 PON Jabar Saperak. Saperak medali perak, main di kelas 63 terus. Mungkin dari PB Muay Thai lihat bagus. Langsung ditarik ya? Iya, dikirim ke Thailand, latihan lama. Oh, TC di sana? TC di sana, makanya lumayan bagus. Muay Thai bisa lumayan bagus karena latihan di sana jadi. Di Thailand berapa lama KKJ? Kita tidak bisa lama, paling lama itu 2 bulan 3 bulan. Nanti balik Indonesia sebulan, balik lagi di sana 2 bulan. Sebulan balik lagi Indonesia. Karena nanti harus denda tuh. Jadi kita 2 bulan balik. Itu berarti ini paspor liburan. Iya, bukan paspor kerja. Iya. Berarti dari kecil ini memang olahraga itu hajar saja apapun olahraga depan mata, anak-anak main ikut saja. Iya boleh. Ternyata mungkin cuma Saka, yang lain juga. Mungkin yang lain fokus ya. Kalau saya kenapa latihan bola fokus? Karena itu dulu tidak jelas. Tidak ada klub juga ya? Main-main begitu saja berarti? Ada, iya di Timika cuma ada Persemi. Ini klub profesionalnya. Iya. Terus waktu itu ada SSB Mimika United. Baru teman-teman banyak sekali ikut. Dulu juga saya belum terlalu ada uang sendiri. Harus orang tua masih dukung, jadi saya kayak rasa aduh. Mau latihan harus bayar, kayak rasa gimana kan. Ya sudah tidak fokus latihan bola tapi bisa main bola. Memang biasa lah. Main bola. Tapi itu yang rugby udah mulai hajar-hajaran berarti? Iya, rugby. Body berarti. Rugby itu speed. Rugby kalau junior tuh bukan, kalau kita latihan bukan tabrak-tabrakan, tag aja. Sentuh. Main sentuh. Junior waktu itu tidak boleh terlalu ini. Lapangan saja pasir. Kalau tabanting berarti luka lah. Tagores itu. Tagores pasir di Timika, lapangan Timika dulu pasir. Sekarang juga sih masih pasir. Tapi apa efeknya ke KKJ sendiri ikut semua olahraga begitu? Fisik jadi lebih bagus. Iya, jadi muscle memory sudah ada. Jadi muscle memory sudah ada dari kecil. Jadi kalau latihan apa saja tuh cepat. Kayak contoh, cepat bisa tangkap, bisa cepat paham gitu. Kayak contoh tenis meja, latihan begini langsung bisa. Pas pukul langsung bisa. Langsung tinggal dilatih teori, ulangin terus latihan tingkat lanjut bisa. Begitu. Berarti sekarang kalau KKJ ada yang ngajak main tenis meja masih basic sih masih wah, bisa. Kalau saat pingpong darah daging. Jago udah. Iya, darah daging. Cing Abdel. Cing Abdel kita bikin turnamen Cing pertandingan. Abdel tidak mau lawan saya. Cing Abdel takut ketemu saya itu pasti. Oke, tantangan ya. Tantangan di sini. Cing Abdel pernah kita kemarin Celos sempat buat acara pingpong terkuat di bumi. Iya. Karena ajak Cing Abdel juga itu. Itu ada Cing Abdel tapi tidak ketemu. Dia lawan Celos. Bukan lawan Celos, ada lawan siapa gitu. Saya ketemu pelatih senior. Kalah. Mereka tahu kalau saya ketemu atlet yang biasa pasti saya menang. Karena mereka matanya ditutup sebelah yang atlet. Peraturannya. Ya jadi mereka kasih ketemu saya yang lawan karet bednya tidak normal. Mereka tahu, ada teman juga pelatnas tuh. Teman pelatnas dari Papua, dia sudah pindah latihan di Jawa lama. Jadi dia tahu. Jadi kalau lawan Cing Abdel pasti menang ya? Pasti menang. Hormat kakak Cing Abdel. Saya sering nonton kakak dari kecil ya dengan Bapak Temon kayak itu. Tapi kalau pingpong tidak bisa lawan saya. Saya suka nih begini-begini nih. Sorry Cing Abdel, saya memang anaknya Cing tapi sorry ya. Katanya babe gua. Iya babe gua tapi saya pilih yang menang saja. Waktu itu lawan Desta saya pilih Desta. Oh iya? Iya, tapi pas Cing Abdel menang saya pasang nama Twitter, saya rubah tim Abdel. Yang menang Abdel kan waktu itu ya? Iya. Pasti. Lawan Pingpong Onat itu susah. Lawan Onat yang sampai tidak tayang. Onat tidak mau tayang. Rusak sekali. Aduh Tuhan. Lawan Desta menang. Lawan temannya Coach Ripan Ustadz Adi Hidayat menang. Oh iya? Cing Abdel menang semua ya? Cing Abdel belum pernah kalah. Kemarin lawan Tarik Halilintar SCTV. Menang juga? Menang. Lu tidak mengundang saya jadi lu tahu. Oke. Coba lu ya. Kita akan sambungkan inisiasi. Iya. Lu tidak mengundang saya. KKJ melawan Cing Abdel. Iya, oke. Saya video call Cing Abdel. Telepon dulu kakak. Video call Cing Abdel. Video call Cing Abdel.
Dong tahu saat kencang di pingpong jadi. Mana nih? Cing Abdel. Nah, oke, Cing Abdel. Coba ya. Kita video call langsung. Sibuk gitu kayaknya itu. Masuk ini. Tidur. Cing, kakak J dari Muay Thai mengatakan melawan Cing Abdel dia akan mengalahkan Cing Abdel di pingpong. Bagaimana nih Cing? Dia emang jago ini. Apa Cing? Emang jago. Oh tapi lawan Cing menang atau kalah? Ya tapi gue lebih jago. Kenapa tidak diundang kemarin di acaranya Cing Abdel? Nah, kenapa dia tanya kenapa waktu lawan Celos bagannya dipisah, Cing? Padahal dia pengennya ketemu Cing. Nah gak tahu itu kan celos tuh. Iya, tapi Cing pasti menang ya lawan dia ya. Ya pastilah. Oke, Kalau dia kalah ya. kakak J bagaimana? Cing Abdel belum pasti menang. Cing Abdel. Saya for 5 lah. For 5 katanya. Wes ini seru. Cing tidak apa-apa Cing. Nanti saya bawa Adrian Mateis di samping Cing. Jadi kalau kalah bisa lanjut baku pukul tidak apa-apa. Kita lanjut. Kasus sekali kakak ini. Aduh Cing. Bercanda Cing. Sport 77 lah yang bikin. Oke. 77 yang bikin. Siap, pertandingan ini baru pingpong betulan. Iya. Bukan entertain, ini memang sport ini. Kita sport. Ini sport. Oke. Dua-duanya ya bisa main. Jadi seru. Oke, siap. For 5 kata kakak J. Oke, makasih Cing. Oke. Sebelum gue lelah, lo udah kalah, Siap. gokil. Siapa kak? Ya. Cing Abdel. Mantap. Udah tahu coba Nah. dia jago katanya. Oh jago nih, dia jago Udah nih. tahu Buset, dia. memang berarti memang pukulannya dari awal sudah Iya. langsung lancar ya. Iya mereka ini ya itu saya punya teman pelatnas tenis meja jadi dia tahu dia bilang Jackson Jackie mereka dulu tuh nama kecil Jackie. Jackie itu jangan dikasih biar, jangan dikasih ketemu karet yang normal. Bet yang normal ya yang tidak ada bintik-bintik tahu. Iya. Jadi mereka kasih ketemu yang pelatih. Harusnya pelatih ini tidak ikut. Hmm. Jadi mereka gantikan orang. Jadi pelatih yang ikut. Makanya saya agak repot sih. Agak repot waktu itu. Tapi skornya tidak jauh. 10-11. Dulu paling jauh juara pingpong waktu di Timika apa? Yang di Jayapura itu? Jayapura itu. Dulu itu yang saya bilang itu tidak apa. Karena itu provinsi ya semua tuh. Provinsi. Itu pemerintah kurang banyak lah pertandingan. Itu dulu aja Porprov batal. Oh perform gak jadi. Waktu itu Porprov batal di Timika 2000 berapa ya? 14 kah? Tapi kalau dilanjutkan bisa jadi atlet nasional gak di pingpong? Wah bisa. Oh bisa? Bisa. Waktu itu rencananya itu mau disupport. Ada kita ketua umum itu Pak Gunawan. Pak Gunawan, dia insinyur dulu. Oh. Dia ketua umum di Timika. Sebenarnya dia mau bawa kita ke Jawa. Cuman ya mungkin masalah dana juga jadi. Tidak jelas. Ya sudah tidak jadi. Makanya saya pindah ke Muay Thai. Tapi kenapa tidak fokus lagi di olahraga yang misalnya kayak tadi kan Kak Kece bilang pingpong itu lebih mendarah daging di saya punya darah. Kenapa tidak fokus lagi, kembali fokus ke pingpong? Karena sekarang Muay Thai lebih mantap kalau itu. Kalau pingpong kan bisa dibilang biarpun otot besar juga tidak ada guna. Oh. Pingpong biar otot besar juga tidak ada guna. Kalau main pingpong itu susah sekali. Jadi kita harus belajar lagi Teknik ulang. betul-betul ya. Iya, main teori ya semua. Dia kayak permain otak juga. Keterampilan, makanya susah. Kalau Muay Thai misalnya kita punya lawan bagus ini senior. Tapi kita punya persiapan lebih bagus. Bisa menang ya. Fisiknya kita lebih bagus. Adu stamina kita bisa menang. Kalau pingpong tidak bisa. Mau kau punya stamina bagus dimanapun, tapi kalau main lawan lebih cermat, lebih pintar. Susah sekali. Konsentrasinya. Tapi kalau di Muay Thai yang olahraga apa namanya baku pukul memang lebih dapat semangatnya atau sebenarnya ya geluti saja tidak. Iya lebih dapat semangat. Seru sekali. Berkelahi seru sekali. Berkelahi seru sekali. Seru sekali. Tapi di ring jangan di jalan. Di jalan pernah tapi? Tidak pernah. Semenjak saya kenal bunyi kuku terus. hati ada. Bukan. Bukan. Istilah tuh. Semenjak kenal Muay Thai sudah pernah berkelahi di jalan. Sebelum Muay Thai tapi sering. Tidak sering juga, tidak sering. Masa sering ini yang saya jahat sekali? tidak sering. Jarang-jarang lah, jarang-jarang berkelahi. Intinya kalau bisa jangan lah. Kalau bisa jangan berkelahi di jalan. Pokoknya sejak kenal Muay Thai saya jadi malu sendiri kalau bisa dibilang itu saya tuh malu. Dulu tuh sosok jago tuh.
Iya, belum kenal baku tantang lah. belum kenal bela diri tuh bikin diri kayak paling jago di bumi. Di sekolah aja tukang pukul. Di sekolah waktu apa? SMP? SMA? Dari SD SMP SMA. Oh itu sering dong? Iya, tengil lah. Di kelas dihitung lah. Nah. Di kelas dihitung. Jadi kita sosok jago lah. Kita tidak tahu kalau ada orang yang latihan bela diri. Kita cuma menang nyali aja. Kalau misalnya ketemu dengan orang yang benar-benar bisa bela diri, boxing, muay thai, kickboxing, taekwondo, karate, sebenarnya kita bisa mati. Kalau berkelahi dengan orang yang punya basic ya? Iya, punya basic. Jadi saya pas kenal bela diri nih, saya aduh anjir, sama malu sekali. Dulu sosok jago, padahal bodoh sekali, pukul jelek. Cuman menang nyali saja. Kalau yang di sebelah Anda nih dari kenal bela diri juga tetap. Ah, pasti ini bahaya sekali. Dia bahaya sekali, dia tatapan itu. Tetapan nih, tapi manis juga ya. Kakak dia bisa senyum juga manis ya. Itu tidak senyum Makan, itu. Dia tidak senyum. Terus sih, Atan bibir kakak sayang gue sekali. Makan orang itu. Harus senyum. Biar cewek dong. Kakak sama Adrian Matheis kenal? Kenal, saya kenal kakak ini dari, dia belum One Champions pas kenal. Dari dulu dia di One Pride. Dari dia latihan Muay Thai dulu 2017. Oh dia pernah Muay Thai juga ya? Pernah, dia pernah Muay Thai juga, pernah kickboxing. Saya kenal 2017 pas kita pelatnas tuh. Pelatnas, saya punya teman pelatnas ada nama Raymond. Dulu dong Pokem ini nama Siam. Oke. Itu Papua Top Team belum ada. Ini kakak Adrian dorang di sana. Baru dong bawa saya ke Siam, baru latihan di Siam ketemu kakak Adrian. Waktu itu. Jadi saya bilang lama lah 2017. 2017. Ya. Lama. Nah, kalau Muay Thai sendiri tuh memang yang bermain tekniknya kah? Kan orang banyak bilang kalau Muay Thai kan kaki Teknik saja. kakak. Muay Thai itu beda sekali. Wah, kenapa Rotang menang terus? Kenapa Rotang menang terus di One Championship? Dia pelawan tuh. Biarpun besar kah, dari Eropa kah, Amerika kah, Afrika kah, ada pukul pasti tuh. Teknik, dia teknik tinggi sekali. Jadi kalau misalnya dia, cuman Rotang yang beda ya, dia nih spesial. Dia memang rahang kuat sekali. Dari kecil sudah tanding tuh. Mungkin dari 3 tahun gak pas naik ring main pro. Jadi terbiasa. Jadi kalau masalah teknik, Muay Thai itu dia punya teknik yang paling tidak disukai sama atlet kickboxing. Atau atlet MMA lainnya tuh, dia punya clinch. Cleans? Spesial. Muay Thai itu dia punya clinch itu yang kayak rangkul orang. Ya. Itu punya banyak celah untuk bisa kasih kau lawan. Orangkul. Iya. Coba. Kakak kalau pernah lihat saya punya tanding pon. Yang saya main di Yang Jawa apa Papua? Yang Papua. Oke. Ada yang saya tarik orang kepala jatuh. Tarik ke bawah borsan nih di lutut. Langsung pica itu. Itu kan teknik clinch dari Thailand. Dia pegang bahu begini, coba. Leher, kepala. Tarik kepala. Tarik kepala turun ke lutut. Bukan banyak sekali. Bukan Biasa latihan pakai batako itu toh. Iya tuh yang orang kasih patah batako di lutut. Tuhan tidak juga. Ngasal nih orang mulai. Batako itu patah. Itu Jackie Chan. Iya tuh. Iya. Jackie Chan apa tuh orang kasih patah di lutut begitu kuat. Cleans itu namanya ya? Cleans. Clinching Muay Thai itu yang bikin dia beda. Bikin dia beda sekali. Kalau pakai rules Muay Thai itu ngeri. Tapi tinju apa dulu sempat main juga? Tinju atau tidak belajar. pernah? Baru belajar nih kemarin. Baru belajar 3 bulan kalau mau dihitung 3 bulan baru belajar basic. Oh tinju itu berarti yang pertama kali yang waktu lawan Paris yang pertama? 2021 itu belum belajar, itu langsung tanding. Enggak itu gak ada belajarnya? Tidak ada teori. Jadi pengennya nendang juga ya berarti? Pengen, kalau bisa elbow saya kayak rasa pengen knee baru kau langsung. Gatel ya? Iya. Jangan santai, tahan. Dulu begitu rasa. Oh itu belum belajar ya yang pertama kali? Iya itu belum belajar, itu masih basic Muay Thai itu. Pukulannya juga masih Muay Thai itu? Masih Muay Thai, pure Muay Thai itu. Itu jab, strike, hook, uppercut Muay Thai. Tidak ada basic boxing. Padahal masih kagok-kagok ya kelihatan. Jadi memang semua teknik itu tergantung ringnya ya. Kalau boxing ya memang boxing lebih unggul gitu. Boxing lebih unggul. Coba suruh atlet MMA yang pro kayak contohnya si Tyron Woodley. Tahu tidak? Waktu lawan Logan Paul. Siapa Paul kah? Jack Paul kah? Yang influencer. Itu dia pukul kasih kau. Dia pukul kasih kau ini ya, atlet UFC ini. Atlet MMA dia pukul kasih kau. Karena dia
boxing memang. Iya main ke rules boxing, susah kakak. Badan-badan kayak pengen bergerak kaki Iya, juga. Rotang kemarin ketemu si siapa? Yang MMA, ada MMA? Yang julukannya The Mouse apa gitu, yang pegang sabuk One Championship. Rotang kan TKO. Submission di kancing itu yang di leher sampai tidak bisa bernapas, sampai pingsan Rotang. Itu rulesnya padahal satu ronde Muay Thai, satu ronde MMA, satu ronde Muay Thai, satu ronde MMA. Tapi tetap Rotang kalah. Susah memang. Susah. Berarti yang kedua kemarin lawan Paris yang KKJ menang itu karena sudah belajar itunya boxing. Iya, karena memang lebih kompetisi. Kalau yang kemarin pertama itu tidak kompetisi. Biasa aja, entertain aja biasa, tidak terlalu harus menang, tidak. Kalau kemarin ini memang target kasih kau. Wah, target memang. Nah, target kasih kau. Dan tapi sudah belajar ya, so isi sedikit tuh. Isi sedikit lah kakak. Sedikit saja tapi. Maksudnya? Kalau mau dibilang baru dari 100% baru 10%. Oh. Saya boxing kemarin baru 10 ke 15 gitu. Yang boxing nih. Iya, masih ada 75 kah? 85 kah? 95 lagi. 90. Yang mau diisi. Baru mau diisi. Kemarin itu baru 10% saya latihan boxing, belum terlalu bagus. Tapi enjoy tidak boxing. Enjoy, kan saya lawan-lawan di USBC itu mantap-mantap jadi. Dong pukul saya terus, memang. Di USBC saya hidung darah-darah terus. Banyak fighter bagus di USBC itu, boxing bagus-bagus. Jadi saya kalau ketemu lawan yang slow sedikit, kakak jangan liatin juga. Maksudnya lawan yang... Kira ada pukul-pukul. Jadi saya kalau ketemu lawan yang agak slow, saya bisa lihat semua. Karena USBC dong cepat. Dong pukulan cepat sekali semua. Jadi saya kalau ketemu lawan yang biasa, yang dia level di bawah, ini bisa lah, bisa diatasi. Kayak gitu. Kalau orang tanya kekuatan KKJ itu apa? Kira-kira bisa jelaskan tidak? Saya tuh paling suka tendang baru pukul. Tendang baru pukul. Saya itu kick. Jadi kekuatan di kaki berarti memang ya? Iya, kaki sama tangan kanan sih. Tangan kanan. Coba. Iya. Jangan ke gua dong. Ke sini. Gak usah dites kan. Saya penasaran mau lihat. Iya. Saya lebih suka, ini pokoknya tangan kanan sama kaki kanan ini enak sekali. Itu paling enak saya kalau sama ada cleanse elbow. Itu enak sekali. Ini paling keras ini. Ini kalau kena ini tetap. Tapi tidak kram kan, biasa kan kita kalau kena di sudut sini kan kayak rasa kesetrum begitu. Tidak gak gitu. Iya, toh? Itu di sini. Ujungnya ini. Itu lihat tuh di mana. Pakai yang ini nih, yang tajam nih. Iya. Ini kalau kaki tapi kan kena- kalau miring sedikit kita kenal di samping ini kita yang ngilu. Tidak, adrenalin lagi naik. Oh iya kalau itu. Iya toh biasa. Iya nyetrum kan. Tidak, kalau sudah terbiasa tidak. Ini malahan ini bahaya sekali kalau kita pukul. Kakak blok pakai ini tuh. Oh Siapa itu ini tangan itu yang patah iya. Siapa ini bisa Iya. belok? Kaki kalau misalnya orang mau tendang, baru kakak salah blok, baru sikut keluar gini. Kaki yang sakit, Iya. sikut keras. Karena dia punya tulang ini toh. Iya. Tulang ini lebih keras daripada yang lain. Pisau ini. Ini kalau di Muay Thai pisau ini. Nah, tahu tidak kalau baku pukul nih. Baku pukul orang pakai yang mana? Coba. Pakai ini. Mana? Yang mana? Ini. Oh, iya. Pintar. Tahu dari mana? Ngira-ngira. Tidak boleh pukul pakai ini. Karena Bukan tidak sakit, tidak berisi. yang ini. Cuma sakit. Woi. Ini. Itu tengah satu tips dari Mamat yang Jari telunjuk juga harus rata. Ya, jari apa? Ini namanya jari Jempol, apa? jempol. Jempol harus begini. Rata. Nah, tidak boleh dia begini. emang. Nah. Iya Kak J. Nah. Itu rata. Teknik ini. Wah. Tidak paham. Dua ini saja. Mau lawan Kak J? Tidak. Jangan, Orang cuma bilang ini saja. Kalau ini sakit, kalau kita bisa pukul ini salah, apalagi tangan kosong itu bisa cedera. Bisa kita yang cedera. Pukul pakai dua nih saja. Jadi ini. Tapi kalau Kak J gitu, misalnya Muay Thai nih lawan orang, itu kondisi udah mau dihabisi dan dia udah mau hampir KO misalnya, itu ada sisi nggak tega nggak sih? Aduh, Iya, kontrolnya itu. iya itu Bagaimana ya? kasihan atau nggak kasihan? Kan emosi nih lagi naik nih. Saya kalau Muay Thai, saya tidak emosi sih. Saya nikmati. Muay Thai itu saya nikmati sekali. Saya tidak emosi. Jadi sempat ada di mana saya sudah pukul lawan jatuh, dia kan tendang, saya tangkap, saya strike lurus, boom, jatuh. Kan biasa itu kalau dia tidak jatuh saya low kick. Saya sementara low kick itu tendang kaki. Saya sementara tendang ini laki-laki lagi jatuh. Jadi kaki sedikit lagi kena kepala ini. Dia sudah duduk sedikit lagi kaki, tapi saya tahan. Saya bisa kontrol.
Bisa ya, bisa. Bisa kontrol. Jadi orang jatuh ini saya hampir low kick kepala. Harusnya kan low kick di kaki tuh, tapi dia karena duduk jatuh, Hampir kena kepala. hampir saya low kick di kepala, tapi saya tidak low kick. Saya bisa kontrol. Saya bisa kontrol. Berarti itu bawaan naik ke panggung itu memang menikmati pertandingan. Kalau saya, Bukan untuk membunuh orang. Iya kan? Sih, memang ada niat bunuh juga kalau saya. Memang ada niat bunuh, tapi saya jadi saya biasa kalau tanding itu, kalau kakak biasa lihat saya pertandingan, saya biasa sadar di ring gini. Di ring baru sadar ke atas. Iya. Bunyi, Bunyi tuh. Kretek. tulang belakang biasa bunyi. Saya biasa sadar ke atas, tek. Itu saya biasa bilang begini. Ayo Jack, nikmati. Ini cuma latihan. Saya biasa bilang gitu. Oh dianggapnya latihan. Iya, saya selalu kalau tanding di ring, mau tanding saya selalu tempel di tali ring, baru sadar ke atas. Saya bilang, ayo Jack nikmati. Anggap aja ini latihan. Saya selalu gitu. Jadi kalau memang niat bunuh, saya niat bunuh itu pas injak ring. Itu ini hancur ini. Kalau bisa kau. Satu gitu kalau tanding. Kalau bisa kau. Tapi ketika lawan KO langsung kontrol diri kan? Iya tuh. Masa pukul terus itu tidak lah. Iya apalagi orang sepukul gitu kan gimana aku tunggu ya dapat satu. Saya dapat satu celan kok selesai. Iya memang juga kadang-kadang ada. Kadang iya tuh. Saya pernah emosi karena saya dapat tendang di biji. Dapat saya Dia emosi. sakit pasti sampai perut. Mau kayak mau berak celana gitu. Emosi tuh. Itu emosi. Saya sempat emosi juga karena lawan kidal tuh. Jadi tendang selalu kena situ. Wah sempat emosi. Tapi mau bagaimana? Yang ada kalau kita emosi tidak bisa kontrol. Tidak bisa kontrol baru cepat habis, cepat capek. Oh kontrol itu penting berarti. Oh emosi tuh kasih habis energi ya. Iya kasih habis sekali ya. Apalagi kalau kita tendang atau pukul baru salah tuh. Itu langsung berkurang, power berkurang, stamina berkurang. Itu jangan terlalu emosi-emosi, marah-marah itu. Lu yang suka marah-marah. Menghabiskan energi. Itu tuh kata kakak dia tuh. Menghabiskan energi Berarti tidak bagus. pertarungan itu kontrol emosinya sangat-sangat Penting sekali dijaga kan. ya. Iya. Lihat kalau orang-orang tanding itu keren sekali. Kalau lihat orang yang sudah bagus sekali, yang sudah pro sama pro ketemu, itu tidak sembarang, berkelahinya tidak sembarang. Berkelahnya kayak indah sekali nonton, apalagi kayak boxing. Itu keren sekali kita nonton tuh. Dia punya teknik benar. Kalau Muay Thai dia punya tendangan benar. Karena mereka nikmati. Mereka nikmati seperti main bola itu. Passing, lari, terupas, sprint, shooting. Mereka nikmati, harus nikmati. Berarti sendinya ya berarti ya, Iya. seni. Harus nikmati. Kalau saya nikmati. Saya nikmati tapi memang jahat sih. Masa bilang nikmati pukul orang itu. Tapi betul. Jadi saya anggap ini, sapu target itu pelatih yang lagi pegang target. Orang ini, iya saya anggap begitu. Jadi ini jadi kayak mau tendang itu, ini saya anggap ini orang lagi pegang padding, lagi padding saya. Kalau saya harus kontrol memang, harus kontrol. Itu KKJ dari waktu 8 kali Muay Thai kan? Itu dari Papua ke Jakarta itu di usia berapa KKJ? Saya baru 18 tahun. Ke Jakarta ya? 17 tahun baru latihan Muay Thai. Cuman jarak ke Jakarta itu umur 17 inilah antara 17 sama 18. Itu baru. Itu langsung memutuskan ke Jakarta? Tidak, saya dipanggil pelatnas tuh. Yang pelatnas itu ya? Iya, saya ini termasuk orang beruntung. Saya ini baru, kasihan. Di Muay Thai ini saya, di dunia bela diri ini saya sebenarnya baru. Tapi karena saya bilang itu, dari kecil ini sudah terbiasa olahraga. Ya, bukan main HP, bukan gadget, nonton TV, tidak ada. Saya sudah terbiasa olahraga dari kecil. Pacaran. Ada. Ya maksudnya bukan terbiasa pacaran. Iya. Oh, ada. Ada pujam penjas juga. Kita lagi Itu pacaran juga penjas. Oh, Ada iya. teori, ada praktek. Teori itu saya sayang kowe. Oke. Praktek yang kau hancur. Maksudnya. Iya. Lanjut. Jadi saya sudah terbiasa olahraga ini. Tadi saya bicara apa ya? Muay Thai baru, Muay Thai. Baru Muay Thai ini saya baru. Basicnya olahraga kan. Kan saya sudah terbiasa olahraga, jadi fisik ini sudah mumpuni lah untuk latihan. Terus hati juga pengen belajar, pengen ubah karir gitu, pengen kasih bangga orang tua, pengen kasih bangga tanah air, pengen kasih bangga tanah kelahiran. Jadi saya dulu pas pertama latihan Muay Thai itu, saya impian tuh nanti saya tanding bawa bendera merah putih. Saya pengen sekali jadi masuk timnas, saya pengen sekali. Timnas Muay Thai saya pengen sekali. Begini pas latihan, tanding gini, pernah saya patah kaki. Sebelum PON 2016 saya patah kaki dulu. Saya full rest, bed rest itu 4 bulan.
Tidak ngapa-ngapain. Patah kaki karena pertandingan? Karena pertandingan. Bed rest 4 bulan lebih. Padahal lagi 3 bulan prapon. Biasa PON 2016. Jadi saya tanding, yang tadi saya cerita. Tanding itu juara puji Tuhan, terus langsung dipanggil sama pelatih Indonesia. Kita latihan 2 bulan Bandung, langsung ke Thailand. Untuk mewakili timnas? Itu yang 2016 kalah sama siapa? 2016. Itu Perak ya? Itu saya Perak. Okay. Itu saya masih kecil. Saya berat itu 57 toh. Saya main di kelas 63 kg, Pak. Boleh ya di Muay Thai begitu? Jadi tidak boleh, harusnya dapat diskualifikasi karena berat terlalu jauh. Tahu saya ngapain? Jadi pagi-pagi saya bangun tidur tuh pelatih tidak suruh saya latihan. Kau makan dulu nih. Makan dulu nih 1 piring besar. Kakak tahu 1 piring hotel tuh? Yeah. Yang besar begini tuh. Yang rata. Itu nasi besar sekali. Nasi sama lauk besar sekali. Saya lihat makanan saya memuntah. Tapi kau harus telan, kau makan nih. Makan banyak sekali, baru air itu, mas saya di foto. Oh, gelonggongan nih. Air itu gelas ada 7 kak. Saya minum lagi. Timbang itu cuma naik 2 kilo. 2 kilo lebih. Dari 57? Iya. Jadi cuma 59. Itu dapat diis. Jadi saya minum lagi, air lagi dibawa lagi minum 1 botol, setengah botol yang 2 liter kak. Minum itu lagi baru pakai celana training, taruh batu. Baru naik timbang. Oh, berat 6,2. Penipuan. Tidak apa-apa. Oke, jadi di PON waktu itu ada sebuah kasus ini ya. Jadi saya makan banyak sekali ini, cuma naik 60. Anjir ini saya takut dapat marah ini. Jadi sudah saya pakai celana training, kas berat-berat, celana lapis-lapis, taruh batu 1. Taruh HP. Lumayan lah, 61, 62. Oh jadi seimbang jadi nih. Tidak beda jauh dengan 63 ya. Iya, padahal ini berat ada cuma 59, 58. Kemudian final lawan? Saya final lawan NTB. Baru itu, aduh Tuhan ini kalau saya ingat ini paling kacau sekali. Kita orang Papua, orang Timur ini memang kepala batu tuh, jadi tidak bisa kalau kita dicurangi. Okay. Pasti kita marah tuh. Tapi tadi curangi tuh. Tidak curang. Kan saya makan kok, saya makan minum banyak mu. Jadi sudah saya kacau, kuclung kacau. Pelatih kacau. Karena apa? Karena kita punya adik satu dapat curangi, dia harusnya menang. Iya. Waktu itu kita adik ini harusnya menang. Cuman ya mungkin masalah kepentingan lah. Jadi dia dikasih kalah. Ini pelatih ini ngamuk di bawah. Kacau besar waktu itu. Terus saya yang terakhir final Pak. Dari Papua saya sendiri final. Saya sudah beban. Jadi kalau jujur waktu itu, kalau diingat-ingat saya fokus begini. Saya otak itu begini, sudah. Saya kalah sudah. Saya perak-perak saya tidak apa-apa. Saya sudah kayak rasa, pasrah sudah. Saya mental juga kena waktu itu. Pas. Karena itu masih awal-awal juga ya. Kita dicurangi terus. Papua itu dulu tuh selalu kita dicurangi. Kacau sekali. Kita mau ke jurnas kah tidak kah, pasti selalu dicurangi. Tidak tahu kenapa begitu dulu. Makanya itu saya sudah biar sudah. Kalah-kalah menang-menang. Yang penting saya saja masuk, bisa dibilang saya bisa lolos sampai itu kita main 5 kali, 5 hari. Jadi selama 5 hari itu saya makan banyak terus tanpa latihan. Harus naikin berat badan. Selama 5 hari saya bisa menang aja, saya sudah senang sekali. Bisa masuk semifinal aja, saya sudah senang. Sudah bahagia. Saya bersyukur sekali ya sudah. Soal waktu itu tidak ada target? Tidak ada. Saya ikut PON aja, ikut saja saya sudah bangga, sudah senang. Dari tim pelatih ada kasih beban target atau tidak? Tidak ada. Oh. Saya ini kecil sekali, baru main di 63 ini. Kecil sekali, dulu tinggi masih 167. Saya tinggi itu dulu 167. Masih kecil sekali, baru paling kecil. Main di kelas 63,5 kilogram. Baru saya belum, aduh Tuhan kalau ingat-ingat ini pahit sekali sampai hidup ini. Saya belum 3 minggu sebelum pertandingan itu sama malaria tropika plus 3. Tuhan. Gara-gara 4 langsung naik kota gitu. Langsung gila sih, kalau satu lagi langsung gila, bicara sendiri. Betul, malaria itu bahaya sekali. Jakarta yang tidak ada jadi. Kalian senang. Jadi saya nih latihan terlalu berlebihan kakak karena mau kasih naik berat badan tuh. Orang lain belum latihan, saya latihan. Saya latihan jam 3 tuh. Saya jam 2. Terus jam 2 saya latihan, jam 1-2 terus latihan. Jadi terlalu forsir, over training. Makanya saya sakit. Jadi saya ikut PON itu bisa ikut saya senang.
Saya bangga. Tapi begini jalan Tuhan punya rencana beda tuh. Jalan Tuhan jadi. Final. Iya saya bisa masuk final aja wah sudahlah cukup lah sampai sini lah. Tambah lagi waktu itu ada sedikit masalah. Masalah di bawah ya. Jadi saya sedikit pasrah gitu. Yang penting sampai akhir. Iya, yang penting saya kasih yang terbaik. 4 tahun kemudian baru emas. Iya, 4 tahun kemudian PON. Iya, tuh saya kan baru kedua 2 kali. Iya, itu kalau itu udah main di 63. 57, saya kelasnya 57 harusnya. Bukan 63. Yang 4 tahun kemudian yang di Papua. Yang kemarin yang medali emas itu. Iya, itu 57. Itu 57 sama 57. Itu berat pas ya, tidak perlu bawa batu. Wah, iya. Atau bawa batu karena tan berak. Tidak. Itu, saya capek sekali. Itu tujuan memang pukul orang kasih KO sudah. Kasih rumah sakit. Karena saya kasih turun berat, jauh. Saya sebesar tuh. Saya sudah kecil. Ini 4 tahun berselang ini. Umur naik, tulang naik. Iya betul. Masa otot naik. Jadi Percaya diri naik. tapi harus turun 57. 56 lah. 56,9 lah. 56,9. Jadi saya otak ini Tuhan ini kamu tunggu Saya naik ring ini saya pukul kamu. Betul mau pukul hampir rusak. Saya otak itu dulu gitu waktu. Kalau main 57. Ini aja tuh yang balas dendam. Tahan makan, tahan minum. Aduh. Stres. Latihan banyak sekali tapi makan sedikit, minum sedikit. Oh, kebalikan daripada yang 4 tahun lalu. Kebalikan, tapi lebih enak ini. Lebih enak begini, karena speed bertambah, stamina bertambah. Karena kita mau kasih turun berat badan kan jogging, lari, skipping, pukul sansak, tendang sansak. Kalau kasih naik berat badan tidak boleh bergerak. Bergerak berarti berat turun. Jadi makan saja. Karena kalori keluar ya. Iya, begitu tuh. Iya. Ini dia mau kasih turun berat badan ya. Tapi dia makan terus. Tapi baju bagus ini. Tujuannya Bisa dikirim. comeback stronger. Bisa. Comeback Aman. stronger ya. Aman. Kayak saya kemarin tuh, saya comeback stronger kemarin. Dari 4 tahun sebelumnya ya. Iya. Itu di final lawan siapa? PON Papua. NTB. Saya lawan Jabar. Oh lawan Jabar. Saya lawan Jabar. Jabar ini saya sudah ketemu 4 kali. Dia bagus sekali. Dia bernama Bilang kah? Bilang. Saya teman juga. Dia ini saya senior sebenarnya kalau dibilang saya senior. Dia bernama Tovan Nopian. Dia itu yang pegang Jabar kelas 57. Dia yang bisa bersaing dengan kita di kelas 57. Di kelas 57 tuh di Indonesia, Muay Thai Indonesia yang amatir itu ada 4 sampai berapa orang yang bagus. Pelatnas semua. Kaltim, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Jawa Barat, sama Papua. Itu bagus sekali semua. Dengan satu Papua itu. Itu dong bagus sekali. Jadi kita repot sekali waktu itu kalau di Indonesia kelas neraka. Pelatnas semua, timnas semua, pernah bawa merah putih semua. Jadi bagus-bagus. Final saya ketemu Jabar. Saya rusak di semifinal. Kalah. Capek sampai mau mati. Tapi menang. Pada akhirnya menang. Cedera, hancur. Cuma Jabar tidak tahu jadi. Oh, jadi tidak. Saya semifinal saya kaki bengkak-bengkak. Tulang kering, paha baku tendang sampai rusak. Final kondisinya udah gak fit sebetulnya. Kaki bengkak. Tapi dia tidak tahu kelemahan. Dia tidak tahu kalau saya kaki bengkak. Kalau dia tahu dia fokus di situ berarti selesai. Sudah, saya mungkin lepu juga sih. Yang sebengkak tuh. Iya. Saya tuh begitu, 57 nih. Muay Thai ini 57. Saya biarpun kakak saya juara 1 tuh. Tapi saya selalu naik podium 1 dengan kondisi cedera. Pasti kaki tempang. Pasti perban paha, kalau tidak tulang pergelangan cedera. Sudah pasti. Mau juara 1 tapi kalau di Muay Thai itu kan main banyak kali tuh. Bukan 1 kali. Main 3 kali 4 kali. Dia pasti cedera, harus tahan sakit. Misalnya baru main di babak penyisian nih. Main cedera. Harus langsung cepat-cepat recovery. Harus langsung diurut. Diurut dulu sakit sekali, tahan sakit kayak Cuki Mai. Tahan sakit diurut baru dikompres. Esok mau tanding sebentar sakit. Iya. Tapi kita harus pura-pura tidak sakit. Ya. Apalagi pas mau makan sarapan kan ada semua kumpul tuh. Kita harus pura-pura jalan tidak tempang. Padahal ini so sakit sekali. Kayak gitu. Iya, karena kalau ketahuan lawan ekspos bahaya. gitu. Bahaya sekali. Itu paling bahaya. Jadi Muay Thai ini mau juara 1 atau tidak pasti ada saya cedera. Kalau selain PON yang tertinggi yang pernah KKJ dapat apa? Yang tertinggi. Di luar negeri sudah pernah? Pernah, luar negeri saya pernah. Juara? Puji Tuhan juara, tapi tidak pernah juara 1 Ale. Susah sekali. Muay Thai ini Asia Tenggara paling bagus. Muay Thai ini Asia Tenggara paling top di dunia ini, mereka sudah tahan. Karena asal basicnya dari sini. Thailand, Laos,
Kamboja. Kamboja, kakak tahu. Setahu. Satu daratan. Iya. Myanmar. Memang. Vietnam. Penompen. Iya Phnom Penh. Kemarin kan di Santo. Iya. Dong ini paling keras. Dong bela diri tuh sama. Cuman namanya beda-beda. Jadi dong susah sekali kita kalau bersaing Muay Thai itu susah sekali. Tapi pernah juara berapa? Juara 3 paling tinggi juara 3. Itu di mana pas? Di Thailand. Kan kebanyakan kejuaraan dunia di Thailand. Orang dari Eropa, dari Amerika, Afrika semua datang di Thailand. Tapi Kakak J pernah takut gak kalau di level sekarang kalau udah naik ring itu pernah ada takut atau udah gak pernah takut lagi? Saya manusia biasa ini. Jadi pasti kalau sebelum naik ring itu takut. Sebelum naik ring anjing kayak contohnya H-1 nih. Mau tanding nih ntar malam. Itu siangnya tuh anjing. Sebentar sudah tanding kayak gitu loh. Sebentar sudah tanding ini. Aduh gugup sekali. Takut kalau kalah. Takut kalau main tidak sesuai ekspektasi. Takut kalau target tidak sesuai ekspektasi. Pasti itu. Tapi pas injak ring selesai. Lepas semua. Makin dekat ring itu rasa ragu, rasa takut, rasa gugup. Buang ya? Hilang kakak, otomatis. Otomatis apalagi pas injak ring di atas ring. Woi selesai, ini baku bunuh sih. Sorry bukan mau bunuh. Berkelahi sih, baku tumbuk. Tidak usah jaga-jaga image. Susah. Iya maksudnya begitu. Biasa yang spontan itu yang asli. Biasa yang spontan yang asli itu. Itu selesai ini mati sudah. Ini kok mati. Pasti begitu. Apalagi kalau kasih turun berat. Itu emosi. Otaknya itu emosi aja. Pasti. Kalau jadi gugup itu wajar. Wajar sekali. Apalagi kalau tiba-tiba kita tanding di luar negeri. Lihat orang Eropa besar-besar. Baru berat kecil. Kita lawan orang tinggi-tinggi nih. Besar-besar. Padahal tapi berat sama. Beda gizi itu dari kecil dia makan keju gandum, roti. Kita makan ini mie dengan nasi. Kadang-kadang nasi dan campur teh dan kopi baru minum. Itu siang itu mie campur nasi, malam nasi campur mie. Bagaimana kita mau tinggi besar? Tidak bisa. Kadang-kadang juga gugup. Itu kalau misalnya sebelum bertanding kan suka tatap-tatapan mata. Itu sebetulnya dari pikiran kita tuh apa sih Kakak J? Kalau sebelum bertanding kan gitu tuh. Wasit ketika ngomong-ngomong kita tatap-tatapan mata. Ada perhatikan orang ini hidung tarik simetris. Bisa ada begitu-begitu atau tidak? Saya waktu itu kan saya baru 2 kali tuh kalau dibilang tatapan mata itu. Entertainment tuh baru 2 kali. Jadi saya lihat kayak biasa saja. Orang ini biasa aja kayak gitu aja tidak ada takut-takut. Kau mau bikin seram-seram apa? Tidak ada. Saya tidak hitung kau, belum gitu. Tidak ada. Kau udah mau bikin seram kau bicara banyak kah? Ini siapa? Berarti lebih tipikal yang diam. Iya, saya tuh begitu. Sebenarnya saya tuh diam saja. Saya tuh diam-diam biasa-biasa, tidak terlalu banyak bicara. Cuman kenapa kita harus bicara? Karena ya entertain. Sebenarnya saya tuh tanding itu biasa-biasa diam-diam. Malahan tidak mau senyum. Kalau tanding itu kebanyakan kejurnas, liganas, apa-apa pertandingan PON, saya tidak ada senyum. Jalan tuh kepala begini. Di atas begini, dagu tangkat. Jadi lama-lama kalau saya ini siap. Saya begitu biasa. Karena capek tuh, latihan capek sekali. Aduh program itu paling anjing capek sekali. Bela diri program ini, capek. Suruh pindah pingpong tidak mau. Pingpong tidak ada turnamen. Federasi 2. Terus kita mau jadi apa? Tidak, lebih santai tuh. Tidak kupon. Kakak J. Pasti ini kakak nih besar sekali. Jangan begitu. Program capek itu apa aja program yang capek Kakak J? Program yang kita paling benci itu kalau saya lari. Ada program yang namanya E1, E2, E3. Atau lari interval. Aduh itu capek sekali. Itu jadi contohnya orang kan normalnya lari 1 jam 10 kilo tuh. Kita nih harus 13 sampai 14 kilo. 1 jam. Itu udah target. Terus contohnya 30 menit kan orang lari itu biasanya 5 kilo tuh. Kita nih harus 7 sampai 8 kilo. 30 menit ya? 30 menit. Itu neraka demi Tuhan. Itu aduh. Napas. Napas pakram. Neraka sekali. Paling capek. Terus kadang-kadang lari sprint ini 400 meter. Kakak pernah lari sprint 400 meter kan tidak? 400 meter yang lapangan. Lapangan bola tuh. Iya pernah. Kalau kakak pernah sprint itu tuh pasti rasa mau demam. Kita tuh 25 kali sprint putar itu. Dulu zaman ujian praktik kan 8 kali. Tapi ya putaran kedua kamu duluan. Saya mau nilai merah-merah sudah. itu latihan fisik yang tuh paling capek. Tapi itu yang memang bikin kita fisik bagus. Tapi kan ada basic tuh. Maksudnya dari kecil suka olahraga. Iya tapi ada levelnya Tuhan. Ini level yang
contohnya kita pakai kemampuan 100% toh. Ini pakai sampai harus 120%. Manusia level tuh 110% manusia normal. Tapi kita ini tidak. Atlet-atlet ini yang level-level nasional ke atas ini paksa sampai 120%. Aduh, capek sekali. Itu capek sekali. Gila. Kalau kayak depan dengan yang sudah dicapai di entertain juga, maksudnya boxing atau pertarungan di entertain nih, ya lumayan lah. Lumayan sekali. Saya saja sekarang bisa di sini saja saya sudah, kalau saya ingat anjing, saya dulu ini gembel baru. Tiba-tiba sekarang jadi manusia itu. Wah, kan dikenal orang. Tinggal di Kuala Kencana. Tidak kakak, saya ini tinggal di kampung nih. Tinggal di Kuala. Kuala itu ada mall sendiri di dalam, ada sekolah sendiri di dalam. Kuala Kencana itu Timika Surga. kota yang paling top sudah memang dalam hutan tapi lengkap. Iya, tapi saya tidak tinggal di situ, itu level jauh. Tinggal dalam. Demi Tuhan kayaknya itu level saya sekali. Tinggal dalam. Dia pesan Freeport ada nih. Tuhan. Kuala Kencana sama Fakfak lebih maju mana? Kuala Kencana ini kayak RT di Timika, tapi dia lebih bagus daripada satu kabupaten yang ada di situ. Oh, the best. Ini Freeport punya. Jadi memang iya. dibangun ini kayak keluar dari gerbang itu kita rasa ini Indonesia, ini luar negeri begitu. Oh, bedanya kelihatan. Beda langsung kelihatan dari gerbang itu, iya. Protokol semua rapi di situ, semua sesuai aturan. Mallnya sendiri, sekolahnya internasional. Tapi di dalam satu kawasan yang kayak Mau apa saja ada. satu Di situ? kawasan itu doang, iya. Oh, Kuala Kencana namanya. Iya, keluar dari gerbang itu. Sudah? Mimika sudah terlihat perbedaannya langsung. Itu bedanya. Saya tertinggal situ tapi. Tapi Kak J suka dengar-dengar suka main bola. Kita lihat Instagram Kak J itu main bola terus. Iya. Kalau sekarang. Itu orang Papua siapa yang tidak? Kakak suka main bola kan tidak? Suka lah. Makanya kakak aja tanya begitu. Apa dari kecil emang suka nonton bola juga? Nonton, kalau nonton nih. Nonton. Nonton apa? Nonton bola. Saya sebenarnya suka bola itu. Pertama kali nonton bola itu 2000 ini kak? 2006 kah? Oke. 2002 atau 2006. Itu saya pertama kali nonton bola. Piala Dunia. Piala Dunia kakak. Yang siapa juara? Yang ini tuh Italia tuh. Oh, 2006. Iya Italia juara. Itu yang Jerman kalah di semifinal. Iya, lawan Siapa Itali. ya? Lawan Itali. Lawan Itali. Grosso. Nah, Del di situ, Piero juga. pas. Itu dimana saya benar-benar suka bola. Benar-benar, wah keren sekali anjir main bola. Dari situ baru mulai suka bola dan main bola terus. Pertama tuh, Tuhan bodoh sekali tendang orang buka kaki. Saya pertama main bola, demi saya pernah tendang orang buka kaki nih. Saya tertib, bola di bawah tuh. Saya mau tendang bola, saya mau ambil bola maksudnya tapi saya tendang dia buka kaki. Karena tidak tahu cara ambil bola. Iya dulu itu. Dulu Atau itu, karena basic Muay Thai sudah ada dari zaman tidak itu. ada kakak. Oh tidak. Tuhan tidak ada. Dulu saya tertawa dan nama Muay Thai kak tertawa cuma tahu tinju aja. Sesana kan banyak juga. Cuman setiap hari main bola plastik terus main bola makanya bisa darah daging juga. Sukanya apa? Messi lah, masa tidak? Siapa yang tidak suka Messi? Dia. Banyak orang tidak suka. Kakak kenapa tidak suka Messi? Saya terbilang tidak suka. Kakak suka Masa siapa? banyak Ronaldo? orang? Tidak. Neymar? Tidak. Kalau Kakak jujur, kakak suka siapa dulu? Iya, suka siapa dulu? saya pemain Juve lah pastinya. Oh kakak Juventus ya? Juventus. Oh. Tapi kalau pemain terbaik Di bumi? Di planet? menurut saya Messi. Memang. Kalau Kak J sukanya Messi, berarti Barcelona juga? Barcelona, kita nih mau kalah kah menang tetap biru merah. Barcelona. Catalunya. Fisika Catalunya. Oh. Timnasnya Argentina berarti? Jerman. Ya kan tidak harus sama. Iya emang gak harus. Saya nih suka Jerman dari Karena? 2006. Dari 2006. Ketika kalah lawan Itali. Sebelumnya tuh mereka main keren sekali. Iya sebelum kalah itu. Mereka main keren sekali. 1-2 main tidak gugup. Macam mantap kan. Baru mereka ini selalu berapa tahun terakhir tuh selalu juara 3. Juara 3 masuk semifinal lah. Iya. Kalau tidak Konsisten, juara 2. Iya konsisten tuh. Konsisten jadi saya Jerman ini, saya Jerman. Lama-lama lihat mereka terus jadi Jerman timnas. ya timnas Jerman. Berarti kalau timnas Jerman, kalau klubnya Barcelona, pemainnya Lionel Messi. Lionel Messi. Indonesia nonton nggak? Indonesia. Di Indonesia itu Persipura. Boas tuh kakak Boas. Kakak Boas yang Klub Persipura. Bukan kayaknya bukan. Bukan ini. kakak apa? Saya Persipura. Klub apa? Bicara saja terapa. Saya ini dulu waktu kecil tuh teman kompleks semua Persipura. Tapi Jadi saya mau beda sendiri ah. Beda apa? Kak J apa? Hah? Saya tidak mau sama. Tapi hati Persipura. Iya, tapi pilih apa? Tapi saya gengsi, saya bilang. Iya, dukung apa jadinya? Arema. Oh. Dari Arema. dari kecil Arema berarti. Dari Arema.
Ada pemain favorit gak di Arema? Siapa dia namanya? Saya lupa Tuhan. Yang mana posisi? Saya lupa. Hah. Saya selama tidak nonton Liga Indonesia jadi. Iya, zaman-zaman itu, 2006 itu. Iyo. Dulu itu, sama saya mau cerita semua itu. Terapa? Kenapa ya? Kakak, kalau dulu tong SD ke SMP itu ada buku yang tong beli stiker. Oh iya. Iya. Itu ada nama-nama tapi saya lupa. 2000 zaman-zaman 2006 siapa ya? Abis Persipura juara tuh Arema. Itu 2010 ini. Oh 2010. Oh, pas juara itu Firman Bustomi, Nutina, Bustomi. Bustomi. Itu dorang. Dondong itu kakak Firman dorang itu. Dondong itu. Don top sekali. Oke. Jadi pilih Arema. Arema Malang. Padahal ini kalau Persipura main pilih Persipura juga. Wah, tidak Kenapa? Tidak bisa lah. konsisten. Katanya tadi tidak suka Persipura. Bukan tidak suka. Suka loh. Saya tidak mau sama saya teman-teman. Ya apa salahnya kalau memang cinta Persipura berarti kan tidak suka. Saya suka Tuhan. Kamu yang percaya kakak nih, dia juga tukang bakar-bakar, tukang kompor. Persipura yang bisa bikin satu Papua menangismu. Iya. Tapi pilih Arema. Tidak apa-apa tuh. Gak apa-apa aja. Kalau main bola posisi Kak Kaji apa? Saya bisa midfielder atau striker bisa, atau winger juga bisa. Oh di depan berarti. Iya, soalnya saya tidak bisa stopper, saya tidak bisa back. Memang orang tidak bisa lewat, tapi saya tidak spesialis itu. Orang tidak bisa lewat nih yang. Iya tenang kaget tuh. Orang lewat berarti tidak. Bola lewat orang tinggal. Orang tidak bisa. Sumpah tidak bisa. Langsung elbow. Tidak lah. Orang lewat elbow, Saulin Joker berarti. Karena kalau di Instagramnya Kak Kaji main bola terus. Dia Iya main bola terus. lumayan, sprint ada. Hah? Sprint punya ya. Baik, siapa mau kejar? Minimal atlet lah, Evan Somelena kah? Dia yang kejar sama. Sprinter yang bisa kejar kita, atlet-atlet. Iya, Evan kejar tapi dia bersenjata. Bahaya sekali. Evan ini kencang juga demi Tuhan. Dia pusut itu yang bahaya sekali. Iya. Tapi kalau main nama Muay Thai itu kan tidak ada emosi lah. Maksudnya emosi bisa kontrol. Saya tanya main bola bisa kontrol emosi tidak? Iyo. Itu memang orang-orang ini memang begini. Contohnya kayak gitu main fun tuh, sparring biasa. Tidak ada piala, tidak ada uang tuh. Tapi dong kasar sekali. Bukan, iya orang tidak. Kalau KKJ. Kalau saya kayak mau pukul kak. Pernah tuh, saya baru pegang bola. Bola laki-laki nih dari belakang langsung dorong gitu bah. Saya langsung lihat ke belakang begini. Untung saya tamu di sini jadi. Dalam paci ini ndak pukul nanti. Iyo, itu tidak ada kontrol emosi ya kalau sepak bola ya. Iyo, kenapa? Saya juga bertanyakan sendiri itu jawab dulu. Lu emosian mulu kalau main bola ya? Saya bisa pukul si orang. Tidak, mungkin kalau wajar boleh tuh. Kayak kita bawa bola baru tackle dari depan, wajar. Wajar tuh. Kita bawa bola baru body charge itu wajar. Kayak tidak wajar itu yang kayak kita bawa bola, ada pegang bola baru tiba-tiba dia lari baru dorong dari belakang. Atau tiba-tiba kita ada bawa bola baru dia tackle dari belakang tendang kaki. Saya tuh ini malas kalau yang kayak misalnya kayak body baru siku masuk sedikit di muka atau di batu. Itu saya bangun saya pukul. Demi Tuhan itu kalau saya misalnya saya bisa tarik gitu. Kalau di pertandingan tidak apa-apa. Liga resmi itu tidak apa-apa tuh. Ini memang keras. Kita lagi fun paling biasa kayak Forfeo gitu. Iya. Main-main biasa saya. Dong bawa bola baru dorong tangan sikut-sikut begini saya kayak rasa Pace ini belum ada pukul kapan? Iya. Atau dong kasih lewat baru dong kayak selebrasi. Misalnya kayak dong kasih lewat kita orang baru kayak jalan sombong deh. Tuhan apa. Komputer satu kali. Saya kasih lewat. Saya pernah injak coach. Serius? Saya injak paha. Emosi. Main bola ini tidak tahu. Saya tidak tahu juga. Tapi siapa teman-teman yang lain. Anak-anak Papua begitu juga. Ini sama ya kakaknya juga tuh. Kalau saya juga begitu. Anak-anak yang kayak kita misalnya minum kopi atau jalan biasa. Tapi kalau masuk dalam main bola misalnya. Lapangan jadi beda. Saya bingung. Makanya saya tanya tadi langsung. Kalau Muay Thai yang baku pukul bisa memang kontrol bisa kan. Kontrol. Sepak bola bisa tidak fun ini. Fun saja tidak tergantung orang ini. Dong kadang-kadang tengil juga. Kadang-kadang dong ini tengil juga boy. Maunya main kasar sekali bah. Biasa-biasa aja boleh. Saya pernah yang muka bikin emosi. Apa? Iya maksudnya tidak saya kalau satu begini kakak. Kalau satu begini. Saya ganas sekali saya ada bawa bola baru mereka bilang begini. Dia bingung. Dia tidak bisa apa-apa itu. Dia tidak bisa lewat. Saya bilang anjing saya cakok semua. Saya kayak kau tunggu saya cakok semua di sini nanti. Itu saya jengkel sekali. Orang tengil saya jengkel sekali. Anjing Pace ini dia belum tahu kita nih. Iya saya tuh begitu. Wah ini saya cakok ambil kau jatuh nanti. Ada maksudnya muka yang kayak muka ini memang sudah bikin emosi toh. Ditambah ini main bola.
Jadi misalnya kasih lewat, oke. Kolong-kolong. Kenapa kalau dia Kolong tidak apa-apa. Kolong tidak apa-apa. Misalnya lewat biasa nih. Kakak jangan dia fokus golong, tidak mau. Tidak apa-apa maksudnya. Tapi setelahnya, maksudnya dia kasih kolong. Kalau saya pernah itu. Saya ganggu kakak sih. Itu kalau ada main baru kakak pakai sarung Tuhan, pakai sarung sih. Iya, kalau baku ganggu biasa. Cuma kayak misalnya kayak dia ngotot, kita juga ngotot nih. Terus dia kasih lewat terus kayak yang dia sombong buang ada muka kan? balik. Tuhan ada, saya pernah injak di dalam lapangan. Saya injak dia paha. Dia lewat satu kali. Pertama dia lewat. Baru ini bonding rambut ini. Aduh. Jadi kayak Tuhan. Kita tanpa main bola saya mungkin di jalanan kalau orang begini bikin masalah. Saya pasti mau jago baku pukul gak apa. Oke sudah saya dapat pukul terapa. Itu yang maju dulu. Bonding rambut nih yang. Iya maksudnya kayak. Keriting papan. Iya kayak. Pokoknya dari gaya saja suruh ngejereng sendiri. Gitu. Dia lewat pertama, tapi dia balik muka lihat saya, baru dia balik pas bola out, dia balik dari sana, baku lewat dengan saya deh kayak sombong-sombong begitu. Oke. Dia pas pegang bola kedua kali. Dia lewat, saya sengaja kasih lewat. Saya tarik kaki. Aduh. Saya tarik kaki, dia lewat itu dan saya paha jatuh. Sakit sekali. Saya injak dari dada. Kok kenapa? Sumpah, tertawa. Tapi keluar saya minta maaf. Orangnya ada nih. Nah ya ini. Itu ada kelas orang. Waktu sekolah? Waktu kuliah. Oh kuliah. Kan makanya jangan sombong-sombong boleh. Kita fun-fun saja, jangan keras-keras. Ada itu, sapu selebrasi anal buka celana itu gara-gara saya emosi juga. Oh kalau ditakgor kemarin itu. Iya maksudnya. Ngeledek juga. Ini bukan emosi dalam lapangan nih. Okay. Emosi kayak gimana dong supporter banyak itu supporter tidak ada itu. Baru ganggu. Baru kita kasih gol. Saya pernah buka celana baru saya lempar begini. Kan gak ganggu tuh. Iya saya telah aja gitu. Iya biar supporter gak ganggu. Lu gak ganggu. Baru ini memang beda. Kita kalah memang sini tim kuat. Baru saya kasih gol. Bisa kasih gol 1. Buka celana. Dan gol pertama tuh kosong. Cabuk kalau langsung saya lempar. Dan kakaknya juga sama tuh. Kalau main bola gak bisa. Main bola begitu. Gak bisa tahan ya. Kenapa ya? Kalau diomongin juga gak bisa misalnya. Ayo oper kemana nih. Gak bisa. Itu langsung. Itu saya, orang ini tengil juga. Saya bilang, kau ini besar di mana? Nah itu yang tengil. Saya bilang, anjir, kau ini belum tahu kita di Papua nih, orang-orang semua jago kah? Saya kayak mau acak dia sampai menangis kah? Kayak, aduh anjing. Saya ganas sekali orang kayak gitu. Pemain-pemain pro aja tidak begitu kok. Masa aku orang kampung aja begitu. Saya ganas sekali. Tidak menghargai, saya tidak suka. Itu sifat yang mendarah daging. Padahal orang tidak ada masalah apa-apa sih. Nah, kalau dipikir-pikir, kasihan dia cuma mau main bola juga. Iya, tapi masa dia bilang begini, ada gugup itu, dia gugup. Iya, kan dia kasih semangat dia punya anak tuh. Maksudnya dia punya teman tuh. Maksudnya begitu? Iya, setelah kalau kita pikir tanpa emosi ya, sebenarnya biasa saja. Kita memang saya yang goblok. Gitu. Ada betulnya juga anjing. Memang kita yang salah juga sih. Kita salah. Tapi kalau aku pukul bisa kontrol. Aku main bola tidak bisa kontrol, bingung. Saya kemarin baru main yang ini, Ungke dong ini. Saya teman-teman anak FVB FC. Kita dapat undang di Tangerang sana. Kita main tuh. Baru pace-pace dong bilang gini. Saya baru datang. Saya main langsung. Datang langsung main dong bilang gini. Dia bingung itu. Kita lagi fun baru pace ini. Langsung bilang gini. Hati mana Ungke tuh. Pace duduk gitu. Ada begini, mungkin kayak kita acak dong sampai menangis. Dong terlalu tinggi sekali. Kita kasih berdua dong dulu. Paling ganas sekali. Maksudnya, memang ini mungkin teknik untuk provokasi bikin emosi juga tapi. Tapi kalau Muay Thai naik di ring aman. Saya lagi latihan. Iya. Yang giliran cuma latihan fun football loh ini. Tapi kan lawan yang salah. Itu juga lawan pukul kita orang. Saya lihat video nih orang-orang main kasar tuh demi Tuhan. Tidak pernah ketemu saja di. Itu saya bangun saya pukul. Ada di video-video yang orang main futsal baru solari baru tendang kaki. Kalian lihat tidak? Yang viral-viral orang baru pukul lapangan nih. Jangan kamu ketemu fighter baru kamu ini main bola baru kasar-kasar. Anda pukul di lapangan sampai jatuh. Tapi fighter main bola kuda kayu ke tidak? Kuda kayu. Tanya ke Adrian dong ini. Tahu kuda kayu tuh? Enggak aman. Kuda kayu itu apa ya? Kayak tidak mau jatuh. Maksudnya kaku tapi langsung yang main trap, pokoknya tidak incarnya bola. Main hajar aja. Iya, pokoknya fokus kakinya mana, kayak rap-rap gitu. Iya, kalau fighter timur tidak tuh. Kalau apalagi kalau Papua, fighter Papua, Maluku dong kan basic bola dari kecil. Iya, tetap saja. Memang tidak takut kaki. Saya tidak takut kaki. Tidak takut kaki iya, toh, maksudnya takut kaki. Bola baku lapis. Iya, baku lapis. Ini Adrian sama KKJ kalau main di satu tim seru ya? Seru. Kasih dua striker, dua striker udah baku pukul yang 4 orang back di belakang. Tidak, kita ini begini guys.
Kita nih main bola nih orang timur, itu kita tuh fun saja. Wih, Tapi ya itu jangan kompor-kompor kita. Kamu kompor-kompor bermain tidak sesuai aturan itu. Beda langsung. Kita ini baik sekali sebenarnya. Tapi tidak di sepak bola. Tidak di sepak bola. Baik di olahraga lain sudah. Iya kali. Kan basket baik sekali. Lawan jatuh fair play. Rabi itunya juga. Kakaknya basket suka? Saya suka tapi susah sekali. Banyak aturan, saya tidak suka bawa bola traveling, saya malas. Iya. Kayak rugby boleh, bawa bola tidak usah pantul-pantul, bawa aja lari-lari sana sini tuh. Iya. Kalau basket kita bawa pantul-pantul sedikit, tahan lama, waktu habis. Iya betul. Terus salah sedikit, traveling gak apa kah? Itu serunya kan ada aturan yang bikin seru. Kalau begitu tidak boleh di sepak bola ada garis out juga. Begitu lari bebas saja tidak ada. Tapi kita boleh pegang bola tanpa waktu. Betul. Oh iya bisa. Tuh. Bisa. Bisa makanya. Jadi mau acak-acak mau kasih keluar skill semua. Iyo. Basket, saya pernah main basket. Saya bisa syuting. Tapi kalau mau dribble begitu bisa juga. Cuman tidak sebagus orang yang sering main basket. Saya kalau dihitung di bumi nih sparring basket baru 2 kali kah? Selama saya hidup di bumi nih. Saya main basket game kayak main bola itu baru 2 kali kah? Selain itu saya cuma syuting-syuting. Itu pertandingan kah Van? Diundang. Main di acara kemarin ada main. Main apa? Apa kah? Apa 3-on-3 kah itu? Nah itu saja. Tapi gak bebas ya, gak ngerasa bebas kayak di sepak bola ya. Iya kalau bola enak sekali. Kenapa ya? Sekarang saya sudah sabar mau main bola sebenarnya. Iya. Main bola enak sekali. Iyo. Memang karena lahir di Timika tuh. Lahir di Domo besar Timika jadi. Berikutnya Kakak J, kita masuk ke Ultimate Team. Nah ini karena memang sudah tidak sabar untuk sepak bola. Kita kasih tantangan juga untuk membuat 11 pemain sepak bola. Nah ini dia. Oke. Versi Kakak J. Boleh pemain dari Boleh, luar, silakan. boleh pemain dari dalam. Oke. Bebas, ya. Dari Oke. penjaga gawang. Penjaga gawang. Penjaga gawang saya Victor Valdes. Victor Valdes. Sebenarnya saya pilih siapa? Nier kah? Oke. Neuer. Bisa ganti. Bisa. Bisa ganti. Salah bicara. Neuer. Nier. Kita orang Jerman nih, lebih dulu tapi. Oke, Neuer. Bek kanan. Bek kanan. Ini untuk apa informasi saya tidak hafal ini RB, CB. Iya, ini sesuai posisi di lapangan saja. Bek kanan. Bek kanan siapa ya? Siapa bek kanan nih? Ada Alves. Jerman itu ada Philip Lahm. Dani Alves. Ada kalau- Kimmich. Alves. Tuhan. Dani Alves. Kamu tidak bisa lihat dia. Dia kasih kolong ini, kolong Ronaldo kok. Dani Alves. Alves. Oke. Bek kiri. Bek kiri ini ada Roberto Carlos dulu. Kalau di di Barcelona Jordi Alba. Terus dulu ada Erik Abidal. Silvino. Kalau di Jerman ada Ziegler dulu. Ziegler juga bek kiri kan? Iya kan? Ziegler ini yang rambut pang itu. Iya. Aduh, kiri Ada siapa ya? Ziegler, ada Ruben kiri, Sanadi. Ruben Sanadi, Indonesia boleh. Ortisan Salosa. Bio Paulin. Bio Bukan, Paulin ya? tengah. Oh tengah. Iya. Bek tengah dulu berarti ya. Back tengah Bio Paulin. Oke. Bio Paulin. Bio Paulin. Nah, Oke. satunya lagi back tengah kan biasa 2 tuh. Saya pilih kakak Ortisan tapi. Ortisan kiri. Ortisan kiri. Nah. Ortisan ini sumbu pendek sekali. Iya, mending sebut nama nanti kita yang susun di situ. Oh, ini orang geser gitu. Iya. Back tengah kalau luar negeri kah, dalam negeri ada Aduh, siapa bek jago Puyol, nih? Pique, Puyol. Puyol. Saya ini sekarang tahu pukul aja nih. Iya. Apa? Argentina ada Otamendi. Bukan, ini Jerman ada Sule. Pak ini siapa nih? Yang tengah nih? Xavi, Iniesta. Xavi sama Iniesta sudah pasti. Nah, Oh, Xavi. Xavi Iniesta. Xavi sama Iniesta sudah pasti. Ini apa? AM ini posisi kayak bebas, dia bebas role kayak Totti. Kalau di Jerman itu kayak Ozil. Ozil. Ah, Ozil. tahu. Mesut Ozil. Bah, orang Barca baru pilih pemain Madrid. Tapi dia Jerman tuh. Iya. Oh, Iya betul. tergantung dia pembenderesnya. Yang penting jangan Ronaldo. Kanan ini biasa posisi Messi bermain. Biasanya. Dia masuk dari kanan baru ke tengah. Sudah Tuh. itu pas sudah memang laki-laki dia sih. Messi. Leo Messi. The goat. Berarti kiri Ronaldo. Iya. Iya, Ronaldo. Enggak katanya. Asal jangan Ronaldo dia bilang. Ronaldo nanti di ini nih, striker. Depan, nih. oh ya boleh. Ronaldo ada. Ronaldo Di sini, botak. oh Ronaldo botak. Ronaldo Iya. Brasil. Bukan Ronaldo chair, Brasil. bukan chair. Bukan Ronaldo botak. Oh Ronaldo Luis botak. Ronaldo. Ronaldo Luis Luis. Ronaldo Nah, Nazario. Nazario.
Nah, di Itu sini baru CR7. baru tidak pilih Boas. Hah? Kakak jangan begitu. Katanya kakak Boas. Begini. Iya maksudnya bagaimana? Masa Bio Paulin masuk, Ortisan masuk, kakak Boas terada. Ya sudah. Hah? Kakak Boas, saya pilih kakak Boas. Berarti bukan CR. Papua Pride. CR buang. Boas Arosa. Oke. Satu pemain cadangan. Ronaldo. Ronaldo cadangan. CR Iya, cadangan. CR. Hah? CR. CR itu cadangan. Oke. Aduh, teman-teman merasa sih ini. Mama, Fix. CR tergeser oleh kakak Boci. Manajer ini pelatih tuh. Pelatih, ya, Pelatih. betul. Ini botak nih. Siapa? Pep Guardiola. Pep Guardiola memang bagus. Kapten. Ah? Di antara yang ada di sini kaptennya Kaptennya siapa? Di antara semua? Puyol. siapa? Puyol. Charles Puyol. Wih tapi tim ini walaupun ada Bio Paulin, ada ini. Kalau Guardiola kayaknya racik bisa nih tim ini. Kan kakak Adrian dong kasih fighter. Kalau ini kasih bola jadi. Iya tuh. Katanya suka bola. Iya suka bola lah. Iya itu makanya kasih itu. Ayo pas. Oke inilah dia ultimate team dari KKJ. Yes. Weh. Yoi mantap. Sebenarnya ingat ya, saya mau taruh CR demi Tuhan. Oh Tapi kakak cuman Boci berarti dem niatnya tuh. tidak ada Depo Yesus hati, sih. Depo hati taruh CR Ya kakak sudah Boci. tidak, saya yang kakak Boci. Oh, iya. Tidak Biarpun usah, saya belum ketemu langsung baku siapa tapi. Iya tapi ini pahlawan Legend, Pak. Papua, Jenderal bintang 4 ini. Dia. Baru masa sebenarnya saya mau taruh CR. Siapa hati kakak nih Boci. CR? Kakak Boci pasti juga sayang CR yang Messi. Ah tidak. Ah, masa? Kakak Boci itu Brasil. Brasil Neymar. mati, Neymar dia ya. Oh iya. Brasil mati. Tidak ada Neymar. Aduh Tuhan, saya ini lupa. Ulang lagi. Kamu ganti Neymar. Tidak. Saya lupa semua. Oke, mereka saja. Kita sudah merangkum beberapa pertanyaan Oke. yang dari netizen dalam SSB. Sobat Sporty bertanya, kita sudah kasih tahu Kakak J datang ke sini jadi mereka titip-titip pertanyaan. Yang pertama dari Muhammad Iqbal. Sebagai fighter, pernah nggak sih merasa mental illness saat di luar pertandingan? Ya, kayak mental bermasalah. Normal. Hah? Normal. Oh pernah berarti? Itu hal normal untuk kalau saya normal. Di luar tuh, bukan di dalam. Apa contohnya? Contohnya kayak kita sudah latihan terlalu lama, serius, Jenuh ya. capek. Bukan kakak? Sudah latihan terlalu lama, capek, waktu habis, stamina. Terus ada kerjaan kita kasih tinggal. Sudah berkorban tapi takut kalau kalah sayang sekali. Itu sakit sekali, kecewa sekali. Jadi psikis di dalam Iya. bermasalah. Aduh, ini kita sudah latihan panjang-panjang tapi akhirnya juga kalah. Itu sakit sekali, kecewa sekali. Tidak bisa, Dan itu mental galau juga sekali. terganggu jadinya. Iya, itu terganggu. Terganggu kayak kemarin sama di Papua. Saya masyarakat nonton saya keluarga. Buana Papua tuan rumah. Kalau saya kalah, Tuhan. Anjing, saya bukan masalah apa tapi saya tidak bisa sih, kasihan. Mereka sudah datang nonton saya, dukung saya baru. Mereka sudah support, baru saya kalah itu bikin saya beban sendiri untuk saya. Kalau saya itu sih. Oke. Berikutnya dari Fauzan. Ini dari WA grupnya Sobat Sporty. Yes. Fauzan Wahab. Pertanyaan, sebagai atlet semakin banyak latihan, banyak sparring dan kejuaraan, apakah makin gampang kepancing buat berantem di jalan atau makin sabar kalau di jalan? Nah. Selain diringin. Semakin banyak latihan, semakin di jalan itu malah beringas atau... Tergantung situasi. Saya ini mood-moodan. Oh. Nah, jadi kalau lagi capek, lapar, baru ketemu orang yang rese-rese biasa pukul. Kalau ketemu. Perasaan tadi di awal berbeda ya? Di awal kayak semenjak saya mengenal Muay Thai. Iya kakak, begini. Menghargai toh. Saya menghargai. Tapi kalau saya lagi lapar nih, haus, lapar, panas. Ya makan. Dia pukul orang. Orang diet. Oh iya. Harus turun ya? Iya, harus turun berat. Baru ketemu orang yang contohnya bawa motor baru mutar-mutar kita. Ini siapa ini? Ini kayak sekarang mau angkat helm baru lempar. Kayak begitu. Dia Tapi berarti sebenarnya- lapar saya. Iya, itu kalau lagi over tuh kasih turun berat badan tuh memang jangan ganggu sih Tuhan. Itu jangan ganggu demi. Kacau itu fighter semua tahu. Over berat badan tuh ganggu. jangan ganggu. Iya gini mau tinju jangan ganggu. Kok bisa? Demi. Ada dari Yus GYSPP. Jackson Carmela kan main bola, kan sepak bola juga. Apakah dulu pernah ikut tim junior atau pernah sempat kepikiran untuk jadi atlet sepak bola? SSB tim junior begitu pernah Pasti ikut? dong. Kita pasti kecil itu lihat kita punya tim-tim
favorit, tim-tim idola, pasti kita pengen jadi bawa nama Indonesia juga untuk jadi pemain bola. Tapi tidak pernah ikut tim junior. Saya tidak pernah belajar teori langsung dari coach, pelatih. Jadi saya bisa bola ini otodidak. Jadi tahu karena alam aja. Tidak pernah ikut tim junior. Tapi mimpi jadi pemain bola pernah ya? Pernah waktu itu. Kalau main bola di posisi apa? Maksudnya waktu kecil itu? Tidak, memang ada posisi kah? Tuan tidak tahu. Demi Tuhan. Tong kecil. Ya itu dari tadi apa posisi? Iya, pokoknya tong kecil tuh main pakai bola plastik kakak. Oh ini lapangan besar kah? Lapangan yang kita di jalan-jalan Tuhan, biasa? dulu aja kita di Papua nih kecil ada lapangan yang rumputnya itu senang. Oh di pukulan tidak sesuai ke apa? Ini kita main di jalan raya, di jalan masuk kompleks nih. Yang beton yang kita kuku tak lepas kalau saya tendang. Oh sio sama, kita masih kecil. Main di lapangan sekolah yang pecek-pecek, ya semen pecek-pecek, yang hancur-hancur begitu. Itu kita merumput itu bahagia Gak ada posisi-posisi itu. Iya, main sembarang. Main masing-masing ya. Iya, tapi satu otak sih kalau suruh sering main tuh sama-sama sudah inilah ada dia punya seni. Iya. Ada dari La Decima. Wah ini fans Epang Madrid. 90917162. Kita Barca tapi biasa. Apa perbedaan fight Indonesia Timur dan Indonesia Barat? Fight berkelahi Iya, maksudnya Di ring. fighternya ataupun tekniknya. di ring. Iya. Apakah Indonesia Indonesia Barat Timur. lebih teknik misalnya? Apa Iya, perbedaannya? kalau di timur tuh dong kalau dari kita Papua itu utamakan fisik. Oh. Kita fisik itu harus siap. Kalau fisik tidak siap berarti pasti tidak akan berangkat tanding. Fix. Jadi harus fisik utama. Itu timur ya? Itu timur, Papua itu. Khususnya kita tim itu Jadi kita kalau tanding di atas ring, harus tahu Papua ini main kuda kayu. Main ronde 1 sama ronde 3 itu baku tumbuk. Tidak ada stres. Itu sudah pasti kalau orang-orang harus tahu. Karena fisik. Kalau barat? Fisik. Kalau barat mereka lebih ke teknik. Teknik bagus. Lebih ke... Kan timur ini kalau di Muay Thai timur tuh termasuk Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Maluku Maluku Utara. Itu main maju saya dulu ya. Nah, kita andalkan teknik lah. Andalkan fisik lah. Jadi speed, main cepat. Kalau kan sama-sama bagus. Teknik sama-sama bagus, kan? Tapi kalau 11 sudah habis duluan, tinggal pukul jatuh sudah selesai. Gitu. Jadi lebih serang. Iya, lebih banyak serang. Aduh ini curi-curi poin cepat. Pasti lepo kan manusia biasa. Kalau barat itu masih lihat-lihat ya, dia pantau teknik, iya, masih pikir. Main smart, mereka main smart. Main pintar. Kalau kita tidak ya, baku pukul saja. Maju aja terus. Anggap saya ring ini aspal. Iya. Jalan tuh. Begitu, itu perbedaannya. Ini belakang sekolah ini. Iya. Nah ini menarik, dari nonton Yuk nonton Yuk. Kalau sparring sama Mamat tanpa mabuk, kira-kira berani nggak dan bakal menang siapa? Bos satu ya. Siapa yang tanya ini? Ingat bernama. Tidak ada nama. Pertama ya, saya harusnya tanya ke saya berani atau tidak. Jangan tanya ke sana. Pasti ini marah dia nih. Kakak harus marah dia. Coba dalam kurung tanpa mabuk. Maksudnya ada sparring mabuk bagaimana? Ini kau mau tanya sparring minuman apa sparring apa? Lihat dia bernama tuh. Mana dia kakak? The Fighter juga tuh dia punya foto tuh. Tidak itu orang fitness tuh. Tantang kah? Keton tantang. Iya, kau jangan begitu Kalau Mamat nggak pakai Mamat dalam kondisi sadar nih, misalnya lu. Saya bos sadar sudah pasti kalah. Kalau mabuk lu kondisi nyali kuat nih kalau mabuk. Ya nyali kuat tapi saya tidak pernah mabuk, tolong mulut. Harusnya tanya ke saya berani atau tidak di saya. Pajak itu banyak kan? Sudah kah? Sudah ya. Padahal seru baru. Sudah 20 pertanyaan gue. Lu misalnya ada KKJ sama Adrian Mateus, lu pilih mana buat berantem? Tidak ada yang pilih. Tidak ada. Tidak. Kakak, dia pertanyaan memang kurang ajar juga. Kakak dia tuh sama kakak. Yang dia pukul sana nanti. Dia bagus. Adrian lahir 93 toh. Tuhan tuh apa? Saya 92. Yesus. Berarti saya pilih KKJ. Saya yang paling kecil Lebih nih. apa? Lebih muda? Iya, karena dia pasti lebih hormat. Kak. Padahal dia teknik lebih bagus maksudnya. Dia punya kekuatan tapi karena lebih tua dan lebih muda dia lebih hormat. Biasa begitu, apa begitu. Ini kakak senior dia. Dia pernah kasih petua-petua gak ke KKJ? Coba. Ayo, kakak nih dulu ini saya kasih tahu dulu nih kalau saya tanding di Jakarta nih kakak dia yang datang ke urut-urut saya. Urut-urut saya badan kan Muay Thai kan kalau mau tanding itu biasa ada massage tuh pakai minyak gitu. Jadi dia biasa urut-urut saya dulu kalau tanding di Jakarta kan dia bisa datang.
Pasti. Kakak Adrian dari dulu gitu. Dari orang belum kenal dia, dari orang TikTok ini, netizen TikTok ini belum kenal siapa Papua Bad Boy itu. Saya tahu dari zaman purba. Oh. Dari sebelumnya terkenal ini saya Dia tahu. masih di sekolah perikanan. Iya pas, kakak dia masih di sekolah perikanan. Dia Dia masih kesemakan ikan itu ya. dia datang biasa kasih tahu teknik dari bawah, dia yang ini support. Oh, tuh peduli. Ya memang. Makanya. Adrian Papua Bad Boy top. Yoi. Iya. Orang baru kenal dia, bah. Iya, itu ada itu gitar orang yang pukul dengan gitar itu masih cari itu Depo gitar. Ganti Depo gitar lu. Aduh. Dia pukul orang yang gitar kepala. Aduh, kamu ganti. Siapa yang pukul di kepala tuh? Ada orang itu gara-gara orang ini ganggu perem. Oh. Perem terganggu. Adrian turun. Memang tidak bisa. Memang kita tidak bisa lihat begitu. Tidak bisa. Di jalan jangan ada begitu-gitulah. Kacau sekali. Sip. Oke, Kakak J, terima kasih banyak sudah Siap, datang di Kakak. sini. Sehat selalu, bahagia. Amin ya Fight Tuhan. dengan penuh sukacita. Amin, Itu yang paling ya penting. Tuhan. Ya. Amin. Jangan kebawa emosi, cukup di bola. Bola bunuh orang tidak apa-apa, jangan di ring. Jangan juga lah. Hah? Jangan juga lah. Udah Iya, maksudnya santai aja. santai Kalau Mamat aja. ini bahaya, kamu Tuhan. Tidak, jangan pancing-pancing bakar-bakar orang bilang bahaya. Weh, kalau kamu duel dengan kakak mayat, mayat. Kalau Dia semua bunuh saya habis ini. tidak ada itu Dia mau harga kasih jadi saya hormat. mayat habis ini. Hormat, saya salah bicara hormat. Jadi kalau kamu duel main bola dengan kakak Mamat, jangan kamu ganggu dia. Nanti dia injak kamu. Ah tidak, yang penting maksudnya bakal ganggu teman santai-santai. Pokoknya- Tapi kalau yang ini maksudnya bikin Saya tutup muka sih. Saya Tidak. bilang aja, jangan kamu duelin dia. Sapu debut pertama. Passing aja, passing. Sapu debut pertama di turnamen di Fakfak saya baru ingat. Apa? Lagi berantem. Debut lagi. futsal pertama kali saya main. Saya masuk dari bangku cadangan langsung kartu merah. Karena tuh kan. Karena lagi-lagi pegang bola saya ajar. Langsung wasit pakai kartu merah keluar lagi. Alasannya apa? Tidak, saya salah ambil saja. Iya, Sumpah, saya salah ambil. Kita Tidak tuh- ada masalah, orang baru masuk. Kadang-kadang Salah ambil. gitu. Itu yang disebut kuda kayu kadang, tidak fokus ke bola. Jadi kaku ke kaki saja. Ih, bahaya Langsung sekali. merah. Iya. Langsung ya. Saya baru masuk ini pas bola dari sana tendang out di bawah deh. Saya baru masuk dari sini kan. Saya aja dia jatuh. Futsal Sudah, emang, kartu merah. futsal tuh keras keluar sekali, lagi. Mi. Pertandingan berikut tidak main. Merinding, istirahat. saya merinding langsung anjing. Futsal seram sekali nih. Iyo. Tapi Evan bisa tahan emosi ya? Ah, Evan sama Leo. Tidak ada, apa? percaya dia. Tahan Tuhan, emosi dia apa? berbakul pukul di pertandingan banyak Iya, Evan. tahan emosi apa? Yang tantan Tidak ada. emosi itu Ardiansa. Oh, Runtuh Runtuh Boy Boy. dia. Ardiansa juga kepancing beberapa kali Oh iya juga. kan? Iya, Tapi tidak maksudnya- kacau toh. Iya, Evan maksudnya yang bisa kacau nih. Aduh. terpancing pasti ada emosi. Oke. Oke. Ada hadiah juga. Dia dari ini apa? Ini apa nih ping-ping ini Tuhan. Kita kasih Lu kan mentang-mentang lagi jatuh cinta. hadiah. Ini siapa yang kasih? Tahu. Itu apa sih? Ini hadiah dari kami. Toh. Aduh. Semoga Bukan ini. semoga bertanding dengan sukacita. Bukan yang gini dong. Dia ping-ping ini yang. Tahu nih. Yo. Anjing. Nah, Coba disebutkan dong. Indonesia Fighter Jackson Carmela versus Pon Aduh. Papua. Saya bangga sekali Tuhan. Six pack ini yang. Six pack. Perut- Iya dong. perutnya coy. Iya, six pack. Sabar, ini kakak Adrian non tertaruh six pack ah? Tidak. Tidak. Ini kan aku maksudnya lebih six pack ini sudah Yes, terakui. Paris Fernandes, Tuhan. Iya. Teman toh. Oh iya, teman. Teman di ring. Ini saya bawa pulang kak taruh sini. Bawa pulang. Bawa pulang ya. 100 senyum, suka senyum. Iya Pak. Kamu lihat senyum aja. Kalau kamu kopi kurang manis, lihat senyum aja. Asal kamu. Anak-anak dong pakai lakukan begini. Makan enggak. Love Muay Thai. Pas. Top football. Dan Brotherhood. Paris Fernandes. Toh? Ya. Le. Partner in crime. Partner in crime. Partner di- Kita dua di nih teman. ring. Iya, di ring. Cuman kalau baku tubuh ya baku tumbuh. Iya, partner di ring toh, teman di ring. Iya. Silakan kakak jadi Silakan tanda tangan. Nanti kita pajang bersama Adrian Mateis. Sudah ada Chris John, Adrian Pajak. Mateis. Don tantangan di mana? Bebas, bebas. Ganteng juga demi Tuhan. Ah. Bukan kayak Jackson Sieran. Itu dua saudara ini. Woi, di sini. Iya boleh. Aduh, semoga bagus ya tantangan Tuhan. Biasanya saya tantangan. Berarti kepala bola sekolah. Iya. Kalau ternyata iya, setak. Dulu. Iya. Ternyata jelek. Bisa tantangan. Nah. Bisa kakak tidak pernah bolos gak? Sabtu tanda tangan juga Bolos jelek. terus dia. Sabtu tanda tangan juga terbaik.
Oke. Wih, mantap juga nih. Mantap ini. Kita pasangkan dengan ini Evan Somilena nanti ya. Ya Evan. Evan punya mana? Ada. Evan, sepatu sudah tidak ada nih, kirim lagi. Ini siapa nih? Pengacara. Bukan. Ganti saja. Atra ada kakak bercanda. Kita orang Papua begitu, sedang bercanda. Iya. Evan ini sepatu sudah tidak ada nih. Ya, Coba sepatu habis sepatu kirim, kita ya. kirim sepatu dulu. Dia kemarin kirim sepatu. Dia 2. juga kirim saya sepatu 2. Evan Tapi dia kirim, tapi sepatu ini punya nama Osvaldo Hai. Saya juga bingung anak ini. Maksudnya yang kirim ini Valdo atau dia kirim, tapi nama sepatunya Osvaldo Hai. Enggak, itu kan yang sepatu bola. Yang sepatu futsalnya Evan. Iya, tapi ada versi sepatu bolanya Evan ada punya. sepatu bola. Punya dia. Iya, tapi dia kirim saya yang Osvaldo Iya, Hai. Osvaldo, bener. Maksud saya kalau komo ini biarkan Osvaldo yang kirim, tidak usah kau yang kirim. Tapi Evan sepatu ini so kacau habis sekali. ini, so throwback kemarin, tolong kirim dulu. Oke. Pas, betul. Iya. Oke. Siap, Kakek J, terima kasih Kakak. banyak. Siap, makasih salam buat semua. keluarga yang di Timika, semuanya keluarga di Tanimbar, di Maluku Tenggara semuanya salam buat mereka. Siapa kakak juga salam ya sama Iya, keluarga siap. semua. Semoga sehat, cedera Amin, tidak ya cedera, Tuhan. Amin. dilindungi oleh Tuhan dan kita tunggu pertandingan-pertandingan berikut ya. Ya. Kapan yang terdekat? Terdekat, itu Prapon terdekat. Prapon. Ya berikutnya nanti antara September November ada pertandingan. Melawan siapa? Belum tahu. Belum tahu ya. Belum tahu. Kalau yang entertain ada tantangan-tantangan terbaru? Tahun depan. Yang Lawan paling siapa? seru Randy Pangalila. Oke. Oh, Irwan. Hah? Kita tidak boleh kah? Tahun boleh. Iya, maksudnya Randy, lawan Randy. Iya. Dia kenapa? Dia bahaya kah? Tidak. Kamu minggu besok pukulin nanti. Saya takut dia pukulku. Tuhan, jangan Maksudnya kakak saya takut dia kasih naik dan raham pak. Dia pukul Frey. Dia pernah bilang dia bilang dia terhitung. Dia belum pernah tidak. Bakar. Dia bilang lapis dengan Adrian juga dihajar. Yesus tentu mudi mati nanti. Kayaknya begitu Lo pukulin nanti. Mulai kayak abang-abang kompleks di sana. Abang-abang kompleks di dari kecil tuh. Kayak dia bilang dia mau pegang kopi hidung. Pegang telinga. Kayaknya cuma tahun di timur aja begitu deh. Yoi. Oke, terima kasih Kak Siap, Kecil. Kalau begitu Kakak. saya Muhammad Al-Qadiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Jackson Carvalho.